Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BK SMA Negeri 1 Jepon. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Banyak sekali sahabat BK yang masih belum paham apakah KIPK itu. Kenapa bukan disebut beasiswa saja biar lebih mudah dalam pengucapannya? Kenapa harus KIPK? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Berbeda dari beasiswa yang hanya berfokus pada mereka yang memiliki prestasi saja. Jadi sudah terlihat ya bedanya antara KIP kuliah dan beasiswa. Meskipun demikian, syarat penerima KIP kuliah harus benar-benar siswa yang memiliki potensi dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan. Berikutnya, keunggulan penerima KIP kuliah. Yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi untuk siswa yang berminat melanjutkan perguruan tinggi dan memiliki potensi prestasi yang baik, tapi dari ekonomi yang kurang beruntung, mulai sekarang itu harus disiapkan untuk mengurus DTKS ini. Ini bisa diurus melalui dari kelurahan, nanti minta surat keterangan dari kelurahan, kemudian nanti dari kelurahan akan mengusulkan ke dinas sosial. Kurang lebih nanti prosesnya seperti itu. Jadi minta rekomendasi dari kelurahan, kemudian nanti kelurahan akan merekomendasikan ke dinas sosial. Kemudian untuk skema pembiayaannya itu tergantung akreditasi program studi. Ini berbeda dari tahun 2020. Kalau tahun 2020 dulu dipukul rata, semua prodi mendapatkan 2,4 juta. Tapi kalau sekarang di tahun 2021 yang terbaru update dari Pak Menteri Pendidikan, untuk prodi akreditasi A akan mendapatkan biaya kuliah 8 juta sampai 12 juta. Kemudian untuk yang akreditasi B itu mendapatkan bantuan 4 juta, kemudian yang akreditasi C 2,4 juta. Kemudian untuk bantuan biaya hidup ini berbeda dari tahun kemarin, tahun 2020. Kalau tahun 2020 untuk bantuan biaya hidup per bulan penerima KIPK mendapatkan 700.000 per bulan. Tapi untuk skema baru yang disampaikan Pak Menteri itu disesuaikan sesuai dengan klaster indeks per daerah. Klaster 1 sebesar 800.000, klaster 2 950.000, klaster 3 1.100.000, kemudian klaster keempat 1.250.000 dan klaster kelima 1.400.000. Tapi untuk klaster ini belum dijelaskan lebih lanjut. Klaster 1 itu daerah mana saja, klaster 2 sampai 5 itu daerah mana saja. Mungkin nanti masih menunggu mekanismenya dari Kemendikbud seperti apa. Yang berikutnya, persyaratan penerima KIP kuliah. Yang pertama, siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan, yaitu tahun sekarang, tahun 2021, atau lulus 2 tahun sebelumnya, serta belum pernah terdaftar sebagai penerima bidik misi. Kemudian yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Ini bisa mulai dari kelas 10, kelas 11. Kalau yang sudah punya kartu Indonesia Pintar bisa dilanjutkan untuk KIPK. Tapi kalau yang belum memiliki kartu Indonesia Pintar dan sekarang untuk kelas 12
bisa dipersiapkan mengurus tadi data DTKS di kelurahan. Nanti setelah dapat itu untuk mendaftar ke seleksi yang mau diikuti di perguruan tinggi, seleksi apa. Kemudian yang ketiga, setelah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, kemudian diperhitungkan akreditasi perguruan tinggi untuk menghitung tadi biayanya yang disesuaikan. Kemudian berikutnya tahapan pendaftaran KIP kuliah. Yang pertama, buka laman KIP kuliah Kemdikbud, http://kipkuliahkemdikbud.go.id. Kemudian di sana sudah lengkap yang diperlukan NIK, NISN, NIK ini KTP ya, NISN dari sekolah, NPSN sekolah, dan alamat email yang aktif. Kemudian sistem KIP kuliah akan melakukan validasi. Setelah itu, setelah berhasil, akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Setelah itu, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang diikuti, bisa SNMPTN, SBMPTN, SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Yang terakhir, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal SNMPTN atau SBMPTN tersebut, kemudian bisa dimasukkan nomor KIP-nya di portal tersebut. Untuk pendaftaran tahun 2021 dibuka tanggal 8 Februari sampai 31 Oktober 2021. Kuota tahun 2021 seperti yang disampaikan Pak Menteri yaitu 200.000 mahasiswa. Ini untuk anak-anak yang masih kelas 10 dan kelas 11 yang memiliki potensi tapi mohon maaf dari keluarga yang kurang beruntung, untuk segera mendaftar dan mengurus KIP dulu. Bisa diurus mulai dari kelurahan, nanti minta surat pengantar dari. Baik, itu saja dalam podcast kali ini. Salam Indonesia pintar, jangan putuskan asamu, gantung cita-citamu setinggi langit untuk mengenyam bangku kuliah. Raih prestasimu dan songsong masa depanmu yang gemilang. Wujudkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif, dan berkarakter. Terima kasih podcast kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.